Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila. Dengan power kelompok ini adalah saya, Ibnu Farizi, dengan NIM 114210075. Lalu ada saya, Abdurrahman Jamal Daulay dengan NIM 1142100066. Dan saya Bima Marbun NIM 114210068. Di sini kami akan mendiskusikan tentang pilar ketiga demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kekuatan itu. Kedaulatan rakyat tersebut dipercayakan kepada wakil rakyat. Nah, dari pengertian ini gimana nih, Saudara Jamal sama Saudara Bima? Apakah demokrasi yang berkedaulatan rakyat ini udah tercipta di Indonesia atau sudah terwujud? Baik, menurut saya dahulu ya. Definisinya kan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Secara prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kedaulatan itu. Dalam praktiknya ini sudah ada yang terwujud, yaitu dengan adanya praktik pemilu, yaitu rakyat memilih secara langsung wakilnya yang nantinya akan duduk di kursi pemerintahan. Dan hal yang belum terwujud dalam pilar ketiga ini adalah terkadang ada sebagian besar pejabat yang sudah dipilih oleh rakyat itu, namun dia bisa dikatakan kayak berdusta, belum dapat memberikan apa yang dia janjikan sebelumnya kepada rakyat tersebut. Menurut saya itu sih singkatnya. Kalau dari Saudara Bima, ada tanggapan atau ada makna sendiri dari yang pengertian yang sudah dibuat oleh Bung Jamal? Kedaulatan rakyat sendiri kan sangat ditekankan di Indonesia karena sudah tertuang langsung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Menurut saya memang kedaulatan rakyat itu sudah terlaksana di Indonesia melalui kegiatan pemilu, pilkada, pemilihan lainnya, kemudian kegiatan musyawarah seperti itu untuk menentukan hasil gitu. Tapi menurut saya kedaulatan rakyat itu nilainya semakin kecil gitu, masa cuma dalam pemilu gitu, karena banyak keluhan-keluhan masyarakat yang misalnya sudah didiskusikan dalam masyarakat, kemudian seperti disampaikan kepada pemerintah, tapi tidak dianggap penting oleh pemerintah gitu. Jadi ya peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu ya peraturan-peraturan yang dari mereka sendiri, tapi tidak mendengar suara rakyat begitu. Begitu saya rasa. Kan kita ini sebagai mahasiswa ya. Menurut kalian kita udah melaksanakan nggak sih demokrasi yang berkedaulatan rakyat? Kayak contoh yang pernah kita lakukan gitu sebagai manusia yang menerapkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, contohnya. Mungkin dari Bima dulu. Ya, kalau dari saya sendiri ya, saya sudah pernah mengikuti pemilu ya. Saya pemilu dan pilkada gitu, sama terus memilih DPR dan DPRD saya sudah pernah. Jadi menurut saya sudah melaksanakan kedaulatan rakyat, yaitu menggunakan hak pilih suara saya gitu. Tapi untuk kedaulatan rakyat yang lain sepertinya kayak memberikan suara saya dalam pemerintah gitu belum gitu, kayak memberikan aspirasi saya kepada pemimpin masyarakat gitu belum. Dari Bang Yamal? Sama halnya seperti Saudara Bima, saya juga sudah pernah menggunakan hak pilih saya namun saya masih sebatas pilkades dan pilkada pemilihan bupati. Dan juga untuk kekurangannya saya juga sama seperti Bima belum berani ya untuk menyuarakan aspirasi saya
kepada pemerintah yang telah terpilih. Namun sejauh ini untuk yang Pilkades itu sudah ada hasilnya di desa saya dan itu sudah mulai terlihat dari tatanan kota yang udah semakin baik daripada periode sebelumnya. Begitu Bang Imam. Kan dari tadi kita ini ngebahas kayak pemilu. Nah, di pemilu itu sendiri kan kalian pernah dengar kan ada kayak kecurangan-kecurangan. Apakah itu juga termasuk kayak salah satu hal yang mencemari demokrasi yang kedaulatan rakyat di Indonesia? Menurut kalian gimana? Dari saya dulu ya. Ya. Kita tahu kan asas pemilu Indonesia kan lubar jurdil kan, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Tapi menurut saya ya dari pengalaman saya sendiri ya rakyat memang memilih, tapi kayak dipengaruhi gitu, kayak saya pernah itu dapat serangan Pak Ajar gitu, lumayan lah, saya terima kok sebenarnya. Tapi karena saya tahu karena ntar kan wakil rakyatnya kan bakal susah dengar suara rakyat, jadi ya nggak apa-apa lah diterima. Nah, cuman itu ya itu dia dalam pemilu itu ya pasti ada kecurangan-kecurangan gitu, karena selama saya memilih gitu baru 2 kali sebenarnya, belum pernah saya lihat yang pilkada gitu atau pemilihan wakil rakyat gitu yang jujur gitu. Pasti ada kecurangan-kecurangan gitu, kayak nyogok-nyogok gitu biar ada dapat suara gitu. Kalau dari saudara Jamal? Sama seperti halnya dengan saudara Bima, di lingkungan saya sendiri juga ada rumor tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para kandidat ya. Saya pernah dengar misalnya pas itu tahun lalu ada pemilihan kades, dia itu sudah memberikan uang kepada warga area itu. Namun dia juga kayak seperti mengancam kalau misalnya dia kan udah mendata nih siapa yang dapat uang tersebut. Dan misalnya kalau dia nggak terpilih, dia tuh memberi ancaman kepada warga area tersebut, nanti areanya tuh akan dia gusur gitu. Itu yang pernah saya dengar sih dari cerita RW desa lain. Begitu Bang Imam. Saya juga pernah gitu, ada pengalaman gitu. Kemarin ada dia ngikut pemilihan wakil rakyat, tapi gak terpilih gitu di daerah itu, tapi udah disogok gitulah daerah situ. Cuman apanya suara yang didapatnya itu gak sebanding sama orang yang disogoknya gitu. Jadi daerah di belakang rumah saya itu sebagian diambil lagi, diambil alih gitu, kan udah dikontrak buat petani kopi gitu, tapi diambil alih gitu. Nah, untuk kesimpulan aja nih. Jadi menurut kalian demokrasi yang pilar ketiga ini, yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat di Indonesia sudah lebih banyak terwujud atau masih lebih besar yang belum terwujudnya? Ada yang mau mulai dulu? Menurut saya kedaulatan rakyat di Indonesia itu masih banyak yang belum terwujud, lebih banyak yang belum terwujud karena ya bisa kita lihat sendiri, warga Indonesia itu lebih banyak dipandang sebelah mata oleh pemerintah, dan banyak aspirasi rakyat yang belum diwujudkan. Karena ya kedaulatan rakyat itu bukan cuma sekedar pemilu, tapi hasil dari pemilu itu hasil dari janji-janji pemimpin yang telah kita pilih. Kalau dari saudara Jamal? Sama seperti Bima, di Indonesia ini lebih sangat banyak pilar ketiga itu yang belum terwujud. Seandainya pun itu yang terwujud, itu hanya sekian persen. Kalau di perbandingan mungkin bisa 1:100 sih. Karena itu dari rakyat untuk rakyat itu pelaksanaannya tuh hanya seperti menggunakan hak pilih
pada pemilihan tersebut. Tapi setelah dipilih itu, ya seperti yang dikatakan Bima, orang yang terpilih tersebut sudah melupakan apa yang dia janjikan sebelumnya ketika berkampanye. Menurut saya begitu sih, Saudara Ilmam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pilar ketiga yaitu demokrasi yang berkedaulatan rakyat di Indonesia ini masih banyak yang belum terwujudnya. Gitu. Jadi Iya. untuk mengakhiri sini, saya koor dari kelompok 3 mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.